Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah Integrasi Sains dan Agama akan menjelaskan mengenai wacana integrasi interkoneksi keilmuan yang beranggotakan saya sendiri, Ingrid Alifia Damayanti, kemudian ada Vita Ramadhani, dan yang terakhir adalah Alfiana Alif. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Vita Ramadhani. Baik, yang pertama adalah landasan terciptanya integrasi interkoneksi. Secara epistemologis, paradigma integrasi interkoneksi merupakan jawaban atau respons terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan karena terpisahnya ilmu umum dan ilmu agama, di mana dipahami seakan ada jarak di antara keduanya yang tidak bisa disamakan dalam cara atau metode tertentu. Kemudian, proyek integrasi interkoneksi merupakan jawaban untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalankan manusia. Setiap bangunan keilmuan apapun, baik keislaman dan sebagainya. Dipandang dari sisi aksiologisnya, ilmu dan teknologi harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Artinya, ilmu dan teknologi menjadi instrumen penting dalam setiap proses pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia seluruhnya. Dengan demikian, ilmu dan teknologi haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kehidupan manusia. Kemudian, pendekatan integrasi interkoneksi digunakan untuk memandang suatu ilmu Islam maupun umum seperti politik, fikih, hadis, dan kajian sosiologi. Jadi, memandang hal dualistik secara holistik, satu berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan beberapa aspek sangat penting sehingga dapat bersifat fleksibel. Kemudian selanjutnya adalah pengertian studi Islam integrasi interkoneksi. Menurut Amin Abdullah, paradigma integrasi interkoneksi merupakan upaya mendialogkan berbagai disiplin keilmuan agar saling terhubung dan disatukan. Kemudian, studi Islam integrasi interkoneksi adalah kajian tentang ilmu-ilmu keislaman, baik objek, batasan maupun orientasi metodologinya, dan mengkaji salah satu bidang keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan lainnya, serta melihat kesaling terkaitan antar disiplin ilmu tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh, gagasan tentang integrasi antara ilmu dengan ilmu agama dengan ilmu umum ini sebenarnya tidak lepas dan dari rangkaian panjang pengulatan aktualisasi diri umat Islam. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ingrid. Baik, selanjutnya adalah model integrasi interkoneksi. Di model ini, menurut Amin Abdullah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah informatif, yang kedua konfirmatif, dan yang ketiga korektif. Apa yang dimaksud dengan informatif? Informatif merupakan suatu disiplin ilmu yang memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain. Nah, misalnya contohnya di ilmu Islam yaitu Al-Quran. Ini memberikan informasi kepada ilmu saintek bahwa matahari itu memancarkan cahaya, sedangkan bulan itu memantulkan cahaya ke bumi. Nah, itu sudah masuk ke dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Yang kedua adalah konfirmatif. Konfirmatif atau yang disebut dengan klarifikasi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang memberikan penegasan kepada disiplin ilmu lainnya. Contohnya itu adalah memberikan informasi tentang tempat-tempat atau manazil matahari dan bumi yang udah tercantum dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Itu dipertegas bahwa ilmu saintek uh, di dalamnya adalah orbit bulan itu mengelilingi matahari dalam bentuk elips atau oval. Nah, kemudian yang ketiga adalah korektif. Korektif atau suatu disiplin ilmu yang mengoreksi disiplin ilmu yang lainnya. Contohnya
teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia kera, tupai itu mempunyai satu induk yang dikoreksi oleh Al-Quran itu sendiri. Next. Yang kedua, di model-model integrasi interkoneksi itu ada alternatif model integrasi yang menurut Amin Abdullah. Nah, itu yang pertama adalah paralelisasi. Nah, itu merupakan menyamakan konotasi dari ilmu-ilmu yang berbeda. Kemudian ada similarisasi. Di similarisasi itu merupakan cara untuk menyamakan teori-teori dari ilmu-ilmu yang sudah ada dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah komplementasi. Di komplementasi itu sendiri, itu saling mengisi dan saling memperkuat antara ilmu dengan Al-Quran itu sendiri. Dan yang keempat adalah komparasi. Di komparasi sendiri itu merupakan membandingkan konsep teori di antara ilmu-ilmu. Maksudnya itu adalah kita dapat mengkomparasi ilmu-ilmu yang ada seperti sains, terus ilmu sosial yang digabungkan dengan isi Al-Quran. Yang kelima adalah induktifikasi. Nah, induktifikasi itu merupakan pendukung teori ilmu dengan instrumen dari ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir adalah verifikasi. Di verifikasi sendiri itu lebih menunjang dengan penelitian ilmiah ilmu itu sendiri dengan ilmu yang lainnya. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ucai. Bentuk integrasi interkoneksi ilmu. Upaya integrasi dan interkoneksi keilmuan yang disinggungan dengan epistemologi ilmu menghasilkan berbagai bentuk integrasi interkoneksi keilmuan. Sebagai bukti metode alternatif yang dapat ditempuh dan dimanfaatkan untuk mempertemukan dua keilmuan yang berbeda, Amin Abdullah mendeskripsikan konsep integrasi interkoneksi yang dipetakan dengan metafora spider web keilmuan. Spider web itu merupakan model pembelajaran berbasis tema. Model ini termasuk dalam pendekatan tematik. Langkah awal dalam kegiatan pembelajaran dengan model ini adalah penentuan temanya. Pemilihan tema dapat dilakukan dengan kesepakatan antar murid dan guru. Lalu dimunculkan dari guru, kemudian siswa menentukan sub-sub temanya. Kemudian siswa secara berkelompok membahas sub-sub tema tersebut sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar dan berperan aktif menentukan ilmu yang mereka pelajari sendiri. Lanjut Mbak Vita. Nah, 3 aspek yang hendak dideskripsikan oleh pendekatan integrasi interkoneksi. Yang pertama itu ada secara epistemologis. Pendekatan tersebut merupakan jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang diwariskan dan diteruskan selama berabad-abad dalam penelitian dalam peradaban Islam tentang adanya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Yang kedua, secara aksiologis, pendekatan integratif, interkonektif hendak menawarkan pandangan dunia dalam kurung world view, manusia beragama dan ilmuwan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpandangan ke depan. Ketiga, secara ontologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun masih adanya blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan agama yang bersumber pada teks-teks Adlarah al-Nash
dan budaya pendukung keilmuan faktual, historis, empiris. Cukup sekian dari saya. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok 4 mengenai tentang integrasi interkoneksi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.